kami dari kelompok 4 Sosiologi. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang media massa. Saya Milka Fiona Rizka. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian. Jadi apa sih itu media massa? Media massa adalah alat atau saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada banyak orang secara cepat dan luas. Perkenalkan, saya Rafiq Rahman Agung. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan pada media massa. Media massa mengalami 5 perubahan besar. Yang pertama ada pada zaman prasejarah, yaitu lukisan dan tulisan kuno yang ditemukan pada gua-gua kuno. Yang kedua ada media cetak, yaitu media massa yang pertama kali memberi kita berita-berita rutin seperti koran mingguan dan semacamnya. Yang ketiga, radio. Media yang masih kita pakai sampai saat ini adalah media yang menawarkan kita audio tanpa tampilan visual. Yang keempat adalah televisi, yaitu media massa yang merupakan gabungan dari 2 media sebelumnya yang menampilkan audio dan visual. Televisi bisa dibilang adalah media yang paling umum. Yang terakhir ada internet, adalah media yang sangat terbarukan yang kita gunakan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, saya Uli Basa. Akan melanjutkan penjelasan mengenai perspektif fungsionalis. Jadi, perspektif fungsionalis dalam media massa menekankan media adalah sebuah lembaga sosial yang memiliki kepentingan sebagai pemberi informasi di dalam media massa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Hai, perkenalkan nama saya Nafila Winola. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif disfungsional. Nah, jadi media massa tidak hanya mempunyai perspektif fungsional, melainkan juga perspektif disfungsional. Nah, salah satu aspek disfungsional adalah penyebaran berita yang menyesatkan. Media massa juga dapat menyebarkan berita yang tidak akurat atau bias. Nah, penyebaran berita yang tidak akurat ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan manipulasi opini publik. Terima kasih. Nah, masuklah kita ke poin keempat, yakni poin kebijakan sosial. Nah, apa sih hubungannya kebijakan sosial sama media massa itu? Nah, hubungannya itu, kebijakan sosial dalam konteks media massa itu mencakup tentang regulasi-regulasi maupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang mengatur penyebaran konten media massa agar dampaknya lebih terkontrol. Oh, emangnya dampaknya bisa nggak terkontrol? Bisa dong. Kalau misalnya konten media massanya untuk khalayak umum, tentu aja kita nggak bisa nih ngelompokin media massanya nih untuk siapa aja. Jadi untuk meminimalisir agar dampaknya lebih terkontrol dengan cara diterapkannya kebijakan sosial. Contoh kebijakan sosial itu adalah peregulasian konten. Tujuan dari ada regulasi dalam konten-konten media massa supaya terhindarnya konten-konten yang tidak pantas, seperti konten-konten yang mengandung propaganda, kekerasan, bahkan pornografi. Lalu yang kedua adalah kesesuaian usia. Nah, menariknya dalam kasus-kasus tertentu, media massa ini bisa loh kita tujuin untuk beberapa usia tertentu. Contohnya seperti penayangan film-film kartun pada pagi hari di televisi untuk anak-anak dan penayangan film-film eksplisit untuk orang-orang dewasa pada malam hari. Lalu yang ketiga adalah kevalidasian fakta. Konten media massa yang akan disebarkan tentunya harus tervalidasi faktanya. Karena bayangin kalau misalnya hoax, tentunya akan menimbulkan kekacauan bahkan perpecahan. Seperti video sebelah ini yang menggambarkan tentang pasien yang meninggal 15 menit setelah divaksin COVID. Nah, itu hoax ya teman-teman, itu nggak tervalidasi faktanya. Makanya ada kebijakan sosial supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Terima kasih.
Saya di Susana Asri. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari media massa. Media massa adalah sarana untuk kita mendapatkan informasi serta berita terbaru, terupdate, dan teraktual. Media massa dapat membantu kita dalam menambah wawasan serta pengetahuan. Media massa juga dapat dijadikan sebagai sarana hiburan masyarakat dan bisa dijadikan acuan oleh masyarakat dalam melihat perkembangan secara luas. Nah, media massa juga dapat membantu kita dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Hati-hati kok. Nah, saya Nail Putri Naumira. Akan menyebutkan dampak negatif dari media massa. Yang pertama, adanya penyebaran hoax. Yang kedua, ketergantungan pada media sosial. Terus yang ketiga, adanya pengaruh buruk pada kesehatan mental. Dan yang terakhir, standar hidup yang tidak realistis. Nah, itu mungkin dampak-dampak negatif dari penggunaan media massa. Teman bisa lihat video berikut ini. Jadi kita puasa itu dapat Nah, itu dia teman-teman dampak positif dari sebuah media massa. Kita dapat mendapatkan informasi dari yang kali ini di berita televisi. Enggak, puasa itu 11 Maret. Yang Muhammadiyah yang benar. Nah, kalau yang ini dampak negatifnya karena penyampaian berita informasi melalui media massa dan penyampaian yang tertuju pada khalayak massa, maka mudah sekali terjadi perpecahan karena perbedaan pendapat maupun pandangan karena suatu berita. Udah dulu ya teman-teman, segitu dari kami. Bye-bye.